Bab 193. Segel Lautan Darah. Ekspresi Wang Lin sebagian besar normal, tetapi dia segera menunjukkan senyum dingin dan mendengus. Mata Doumu menjadi dingin. Ketika dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh orang tua itu. Pria tua itu menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Jebakan binatang Huan Yuan ini adalah harta karun legendaris. Jika Anda masih belum puas, saya tidak punya yang lebih baik." Ekspresi Wang Lin tenang. Dia menatap instrumen yang mengelilinginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lelaki tua itu merenung sedikit dan berkata, "Ini adalah harta penyelamat hidupku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Saya bisa memberi Anda 10 batu sprite berkualitas tinggi. Itu saja yang bisa kami berikan." Wang Lin tidak merasa perlu mendorong mereka terlalu jauh. Faktanya adalah kultivasi orang-orang ini berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Jika dia tidak memiliki memori warisan sebagai kartu asnya, dia tidak akan setenang ini. Wang Lin dengan tenang berkata, 100 buah. Tanpa menunggu lelaki tua itu menjawab, Doumu berkata, "Tidak mungkin." Tatapan orang lain juga menjadi dingin. Wang Lin tidak terintimidasi. Dia hanya menunggu orang tua itu menjawab. Orang tua itu ragu-ragu dan dengan muram berkata, 20 buah. Ini adalah batas saya. Kami tidak memiliki banyak batu roh kualitas terbaik ini. Jika Anda masih tidak setuju, maka kita harus menggunakan cara yang berbeda. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan kanannya. Pria tua itu menunjuk ke dadanya. Seekor ular hitam merayap. Saya pikir ular itu ada di dalam pakaiannya, dan cincin tembaga yang tampak normal muncul di tangannya. Dia melempar cincin tembaga dan Wang Lin menangkapnya. Wang Lin melirik cincin tembaga itu. Itu seukuran gelang dan memiliki ukiran banyak binatang buas yang menakutkan. Binatang buas yang menakutkan ini terasa sangat hidup, seolah-olah nyata. Wang Lin mengirimkan akal ilahinya. Saat dia memasuki ring, dia mendengar gelombang geraman binatang buas. Rasa ketuhanannya tidak bisa tidak terguncang, jadi dia dengan cepat menariknya. Wang Lin menyingkirkan cincin tembaga itu tanpa mengubah ekspresinya. Dia kemudian menatap pria tua itu. Di tangan lelaki tua itu muncul tas berisi abu-abu. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin melihat ke dalam tas dan melihat 20 batu roh berkualitas tinggi yang ditempatkan dengan rapi. Gelombang energi roh datang dari tas. Setelah menempatkan batu roh kualitas terbaik ke dalam tas pegangannya sendiri, dia melemparkan tas pegangan abu-abu ke tanah dan berkata dengan berat, "Saya punya satu pertanyaan lagi. Setelah saya menyegel penguasa lautan darah, bagaimana saya meninggalkan tempat ini?" Setelah lelaki tua itu mendengar pertanyaan Wang Lin, hatinya sedikit rileks. Dia selalu menunggu Wang Lin menanyakan pertanyaan itu. Jika Wang Lin tidak menanyakan pertanyaan itu, dia akan curiga. Ini sangat mudah. Setelah Tasen disegel lagi, aku juga ingin meninggalkan tempat ini. Kuncinya adalah berada di dalam laut jiwa mati. Karena Anda akan berada di sana bersama kami, Anda akan dapat pergi juga. Wang Lin mencibir dalam benaknya. Dia sekarang yakin bahwa tujuan mereka adalah warisan pengetahuan di laut jiwa mati, jika apa yang baru saja mereka katakan itu benar. Wang Lin menunjukkan tatapan dingin. Dia perlahan berkata, "Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi masalah ini sangat penting. Jika saya tidak dapat 100% yakin bahwa saya dapat meninggalkan tempat ini, maka semua ini hanyalah omong kosong.
Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Karena lelaki tua ini berjanji padamu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku." Wang Lin tidak bergerak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior adalah seorang master, dan junior harus mempercayaimu, tapi ini masalah hidup dan mati. Jika junior ini tidak yakin, bahkan jika kita mencapai kesepakatan, akan sulit bagi saya untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk ini." Dou Mu mendengus, mengungkapkan niat membunuh, dan berkata, "Junior, berbicara dengan cara memutar seperti itu benar-benar menyebalkan. Dan aku sudah berjanji padamu. Jika Anda tidak percaya, jangan terlalu sulit. Biarkan aku mengirimmu ke neraka untuk menenangkan pikiranku." Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan menciptakan tangan hitam yang menghantam Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat tangan raksasa itu dan menatap lelaki tua itu. Tangan raksasa itu berhenti 3 inci dari kepala Wang Lin. Orang tua itu melambaikan tangannya dan Dou Mu mengambil kembali tangan raksasa itu. Pria tua itu mengerutkan kening saat dia menatap Dou Mu dan perlahan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Wang Lin melihat instrumen di sekitarnya dan berkata, "Karena instrumen ini adalah harta penyelamat hidup Anda, bagaimana kalau memberikannya kepada junior ini untuk dipegang? Begitu kita meninggalkan tempat ini, junior secara alami akan mengembalikannya. Saya percaya senior tidak perlu khawatir tentang junior seperti saya, yang hanya di tahap Jie dan, untuk mengambil harta ini untuk saya sendiri." Orang tua itu menatap Wang Lin. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia mengungkapkan senyum dingin dan menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan 10 instrumen terbang ke tangannya. Setelah menempatkan beberapa segel pada mereka, dia melemparkannya ke Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan tas pegangan lain dan meletakkan 10 instrumen di dalamnya, lalu dengan hati-hati menyimpan tas itu. Ruang mulai menghilang tanpa kekuatan dari 10 instrumen. Pria tua itu menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya saat dia membuka celah. Dia melangkah mundur untuk menyingkir. Ekspresi Wang Lin tenang saat memasuki celah. Setelah Wang Lin masuk, Dou Mu memasang ekspresi enggan. Dia berkata, "Kakak, kamu, diam." Ekspresi lelaki tua itu berubah, tidak setenang ketika berbicara dengan Wang Lin, tetapi dipenuhi dengan amarah. Dia menatap Dou Mu dan memasuki celah. Yang lain di samping Dou Mu memasuki celah satu persatu. Orang terakhir adalah pria yang selalu memiliki ekspresi gelap. Saat hendak memasuki celah, dia berkata, "Dou Mu, apa kamu masih belum mengerti?" Bocah cilik itu tahu setiap detail rencana kita. Dia tahu bahwa kita membutuhkannya hidup-hidup. Apa yang Anda lakukan sebelumnya hanyalah mempermalukan diri sendiri. Saya bergantung pada bocah ini agar keinginan saya menjadi kenyataan. Kakak juga menunggu sangat lama untuk ini. Jika semua orang tidak begitu setia pada Tasen, segalanya tidak akan sesulit ini." Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah ke celah. Dou Mu merenung sedikit dan mengikutinya masuk. Setelah memasuki celah, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang diwarnai darah. Ada banyak pilar batu yang menarik perhatian, terutama yang seolah-olah masuk ke langit. Melihat ini menyebabkan pupil Wang Lin menyusut. Tempat ini benar-benar laut darah. Tatapan Wang Lin tertuju pada pria di puncak pilar yang menjulang ke langit. Pria itu berambut merah darah. Ada aura arogansi yang menyebar dari pria itu. Setelah melihat sekali,
Wang Lin merasa seperti dia bahkan tidak bisa bernapas. Pada saat itu, semua kultivator setan lainnya kembali, termasuk kelompok Doumu. Setelah mereka memasuki Laut Darah, mereka semua duduk di pilar batu yang berbeda. Semua pembudidaya setan menemukan pilar mereka, duduk, dan menatap Wang Lin. Mereka semua duduk bersila. Wang Lin adalah satu-satunya orang yang melayang di udara. Tatapan Wang Lin menyapu area itu. Ada banyak pembudidaya, setidaknya 1000. Di antara orang-orang ini, dia melihat Bongkok Meng, Dua Muji, Wang King Yue, penyihir iblis langit. Pada saat itu, di ruang di sebelah pria berambut merah, muncul celah. Seorang pria jangkung berjalan keluar. Saat dia muncul, dia menatap Wang Lin dan Mi. Mengungkapkan ekspresi ekstasi. Dia berkata kepada pria berambut merah itu, "Tuan, dia adalah pemakan jiwa." Kemudian dia duduk di tiang batu di dekatnya. Sekilas Wang Lin memperhatikan bahwa orang itu adalah jiwa pengembara yang besar. Sekitarnya benar-benar sunyi, sampai suara serak tiba-tiba datang dari pria berambut merah itu. Pemakan jiwa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan seluruh lautan darah bergetar. Pilar di sekitarnya menyemburkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia berlumuran darah setelah itu. Matanya terasa seolah-olah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tatapannya memancarkan perasaan iblis saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba merasa saat pria berambut merah itu menatapnya, sebuah batasan tak terlihat mulai aktif di dekatnya. Dia tiba-tiba menjadi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Serap bagian jiwa ini dan buka segel ini untukku atau mati. Setelah pria berambut merah selesai berbicara, dia meraih alisnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Tubuhnya gemetar saat dia mengeluarkan lampu merah dari tubuhnya. Lampu merah darah melayang di depan Wang Lin. Setelah mematikan lampu merah, pria berambut merah itu menghela nafas berat. Butuh waktu lama sebelum napasnya kembali normal. Para pembudidaya setan di sekitarnya semua menatap lampu merah, memperlihatkan ekspresi campuran antara rasa takut dan iri. Tubuh pria berambut merah itu bergetar. Dia menatap Wang Lin melalui rambutnya yang berantakan. Wang Lin terkejut, tapi ekspresinya tenang. Dia dengan tenang berkata, "Saya dapat membantu Anda, tetapi begitu Anda keluar dari segel, Anda harus membantu saya pergi." Mulut pria berambut merah itu bergerak sedikit dan dia menganggukkan kepalanya. Wang Lin dengan hati-hati menatap pria berambut merah itu. Tiba-tiba, jiwa jirilamnya melompat keluar, membentuk mulut besar, dan menelan lampu merah. Perasaan sakit yang hebat tiba-tiba muncul di jiwanya dan tubuhnya bergetar. Setelah sekian lama, rasa sakitnya hilang. Dia memeriksa jiwanya dan memperhatikan bahwa itu 2 kali ukuran aslinya. Alasan dia berani menunjukkan wajahnya dengan berani adalah karena warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan sangat berbeda satu sama lain, jadi tidak akan ada kemungkinan hal itu diketahui kecuali warisan yang sama diwarisi oleh 2 orang. Dengan cara ini, selain Wang Lin sendiri, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerima sebagian dari warisan. Adapun lampu merah, Wang Li mendengar dari kelompok Doumu bahwa itu adalah bagian dari jiwa dewa kuno. Jika itu adalah orang lain, mereka akan takut karena tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya, tetapi sebagai pemangsa jiwa, dia bisa melahapnya untuk dirinya sendiri. Setelah melihat pecahan jiwa itu dimakan, pria berambut merah itu menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Setelah sekian lama,
Dia berkata, "Meskipun kamu adalah seorang pemakan jiwa, kamu belum membentuk permata jiwamu. Namun, fakta bahwa Anda dapat secara paksa melahap fragmen jiwa sangat memuaskan. Jiwa pengembara, bantu dia membentuk permata jiwanya." Pria yang dibentuk oleh tubuh jiwa pengembara itu bergetar. Dia ragu-ragu, tetapi dengan cepat menjadi bertekad dan berbisik, "Terserah kamu." Dia mengarahkan tangannya ke dahinya. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Dia jelas menjadi jauh lebih lemah. Pada saat yang sama, bola merah berkilauan tembus pandang muncul dari alisnya. Saat bola merah muncul, tubuhnya ambruk ke dalam bentuk jiwanya yang mengembara karena dia tidak dapat mempertahankan wujudnya lagi. Setelah sekian lama, dia perlahan memadat menjadi bentuk manusianya lagi. Tanpa sepatah kata pun, Jiri Lemsolnya dengan cepat keluar dan mengepung bola cahaya. Bola itu berisi energi jiwa-jiwa pengembara yang besar. Wang Lin mampu menyerapnya tanpa halangan apapun. Setelah setengah jam, dia bisa menyerap semuanya sepenuhnya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya tiba-tiba tumbuh beberapa ukuran. Pria berambut merah itu merenung sedikit perlahan berkata, "Jiwa yang mengembara, lanjutkan." Jiwa pengembara tertawa masam. Dia tidak berpikir bahwa Wang Lin, sebagai pemakan jiwa, tidak akan memiliki permata jiwa. Jika dia tahu, dia tidak akan memberi tahu tuannya. Itu akan mencegah dirinya masuk ke dalam kondisi menyedihkannya saat ini. Juga, pemangsa jiwa ini benar-benar sesuatu. Bahkan dengan satu bola jiwa, sepertinya tidak cukup untuk membiarkannya membentuk permata jiwa. Permata jiwa adalah sesuatu yang secara bertahap dibentuk oleh para pemakan jiwa saat mereka mencapai tahap tertentu dan melahap sejumlah jiwa. Itu adalah sesuatu yang secara alami mereka bentuk untuk inti mereka. Secara umum, sebagian besar pemangsa jiwa akan melahap jiwa dalam jumlah besar saat mereka berevolusi menjadi pemangsa jiwa untuk membentuk permata jiwa mereka sesegera mungkin. Hampir tidak ada pemangsa jiwa yang menunggu begitu lama untuk membentuk permata jiwa mereka. Perbedaan antara pemakan jiwa dengan dan tanpa permata jiwa adalah bahwa pemakan jiwa dengan permata jiwa dapat menciptakan jiwa pengembara. Jiwa pengembara tertawa pahit. Dia mengarahkan tangannya ke alisnya dan bola jiwa lainnya muncul. Tubuhnya roboh lagi. Kali ini, dia tidak bisa lagi membentuk tubuh manusianya lagi. Setelah sekian lama, bola merah muncul dari wujud jiwanya yang mengembara. Kali ini, napasnya menjadi terengah-engah. Meskipun dia masih lebih kuat dari jiwa pengembara biasa, perbedaan dari sebelumnya terlalu besar. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengirimkan jiwanya untuk mengelilingi bola dan mulai menyerapnya. Kali ini, dia jelas bisa merasakan perbedaan. Jiwanya tidak lagi tumbuh, tetapi, di dalam dirinya, sebuah partikel seukuran sebutir beras mulai memadat. Pria berambut merah itu mengerutkan kening. Jika seorang pemakan jiwa tidak memiliki permata jiwa, mereka tidak akan mampu menangani terlalu banyak fragmen jiwa. Tetapi setelah orang ini menyerap 2 bola jiwa, dia baru mencapai langkah pertama untuk membentuk permata jiwanya. Kedua bola jiwa itu membentuk sebagian besar energi jiwa yang dimiliki jiwa pengembara. Pria berambut merah itu merenung sedikit. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat jiwa yang mengembara. Jiwa yang mengembara mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan memadat menjadi bola jiwa. Pria berambut merah itu meraih bola jiwa dan melemparkannya ke Wang Lin.
Bola jiwa ini terbentuk dari kehidupan jiwa pengembara. Setelah mengkonsumsi bola jiwa, Wang Lin merasakan partikel seukuran butiran beras dengan cepat tumbuh lebih besar. Itu segera tumbuh seukuran ibu jari. Tiba-tiba, perasaan aneh memasuki pikiran Wang Lin. Jiwa jirilemnya tiba-tiba menyusut dan menyatu menjadi bola seukuran kuku. Adapun bola, itu menghilang ke alisnya. Mata Wang Lin berkedip. Pada saat itu, dia adalah seorang pemangsa jiwa sejati, dengan kemampuan untuk menghasilkan jiwa pengembara. Semua pengetahuan itu muncul, seolah-olah itu adalah warisan, ketika permata jiwanya terbentuk. Pria berambut merah itu mengalihkan pandangannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan celah muncul di udara. Selanjutnya, dia dengan cepat meraih dengan tangannya. Seluruh lautan darah berguncang dan sesosok ilusi besar muncul dari celah. Saat sosok itu muncul, Wang Lin tiba-tiba merasakan aura seorang pemakan jiwa. Sosok ini jelas merupakan pemakan jiwa dari alam ketiga. Segera, seluruh sosok ilusi muncul seperti awan dan datang melalui celah, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Mata pria berambut merah itu menyala. Tubuhnya bergetar saat jejak cahaya merah darah mulai terlepas dari tubuhnya. Gelombang kabut darah tumbuh dari tubuhnya. Hampir seketika, seluruh tubuhnya ditutupi oleh kabut darah. Dia sepertinya menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah berdarah. Dia berkata, dengan suara serak, "Keluarlah, pecahan jiwa Tusi." Saat suaranya keluar, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar dari tubuhnya. Ada lampu merah yang tak terhitung jumlahnya, dan saat mereka muncul, mereka mulai berputar seperti tornado merah. Lampu merah mengandung aura setan. Para pembudidaya setan di sekitarnya semuanya menundukkan kepala karena ketakutan. Semua kecuali kelompok Doumu, yang melihat lampu merah dengan ekspresi gelap. Bayangan yang dibentuk oleh pemakan jiwa membentuk mulut. Mulut menjadi lebih besar dan lebih besar saat membentang keluar. Itu ditutup di depan pria berambut merah. Puluhan lampu merah dikonsumsi olehnya. Tetapi pada saat yang sama, lampu kanan lainnya tiba-tiba mulai berkedip terang dan melingkari pria berambut merah itu seolah-olah mereka gila. Saat mereka mengelilingi pria berambut merah itu, simbol akan muncul dan mendarat di pria berambut merah itu. Setiap kali seseorang mendarat, tubuhnya akan bergetar. Sementara itu, mengikuti getarannya, puluhan lampu merah muncul dari laut darah untuk menggantikan yang dilahap oleh pemakan jiwa dan mengelilingi pria berambut merah itu. Adapun pemakan jiwa, setelah melahap 10 fragmen jiwa lagi, tubuhnya yang seperti awan mulai bersinar merah. Jelas membutuhkan waktu untuk mencerna dan tidak bisa terus melahap lebih banyak. Pria berambut merah mengungkapkan ekspresi menyakitkan sambil melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin sekarang mengerti mengapa ini membutuhkan dua pemakan jiwa. Jika hanya ada satu pemakan jiwa, lebih banyak fragmen jiwa akan muncul dari lautan darah sebelum selesai dicerna. Dengan cara ini, tidak hanya tidak melepas segel, tetapi juga akan meningkatkan jumlah fragmen jiwa. Perlu ada waktu penyangga. Hanya, dengan dua pemakan jiwa bergiliran melahap pecahan jiwa, mungkinkah? Meski begitu, kemungkinannya rendah. Bab 194. Membuka segel. Mata Wang Lin berbinar. Permata jiwa berukuran thumbnail muncul di depan alisnya.
Jiri Lemsolnya dengan cepat keluar juga dan mengitari pria berambut merah itu. Dia segera melahap lebih dari 10 lampu merah yang melayang di sekitar pria berambut merah itu. Pemakan jiwa telah selesai mencerna lampu merah, dan saat Wang Lin mundur, ia maju lagi. Jadi begitu saja, siklus berlanjut. Meskipun laut darah mengisi kembali lampu merah di sekitar pria berambut merah itu, lampunya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Tampaknya butuh waktu bagi laut darah untuk mengisi kembali lampu merah. Pria berambut merah mengungkapkan ekspresi gembira. Ketika dia memaksa lampu merah keluar dari tubuhnya, dia harus menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, tetapi setelah melihat lampu merah berkurang di hadapannya, dia berpikir bahwa meskipun rasa sakitnya 10 kali lebih buruk, dia masih rela menderita karenanya. Waktu perlahan berlalu. Semua pembudidaya setan diam-diam menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka semua menahan napas. Bahkan kelompok Doumu gugup. Kemampuan Wang Lin untuk memecahkan segel memainkan peran penting dalam rencana masa depan mereka. Tetapi jika segel tidak dapat dibuka, maka tidak peduli seberapa hati-hati rencana itu dibuat, semuanya akan sia-sia. Seiring waktu berlalu, lampu merah di sekitar pria berambut merah itu mulai mengelilinginya semakin cepat, tetapi jumlahnya terus berkurang. Dia mengeluarkan beberapa raungan keras. Terus-menerus memaksa lampu merah padam membuat tubuhnya menderita. Wajahnya tampak garang dan uratnya menghijau, seolah ada cacing hijau merayap di nadinya. Di antara banyak kultivator demotik, penyihir setan langit melihat pemandangan itu dengan perasaan tidak rela di dalam hatinya. Dia mengerahkan semua upaya itu untuk rencananya, tetapi, pada saat terakhir, rencana itu hancur. Itu membuat hatinya berdarah. Sekarang dia melihat pria berambut merah itu membuka segelnya, dia merasa putus asa. Ketika pria berambut merah membuka segelnya, membuka segel jiwa mati, dan mendapatkan warisan pengetahuan, dia akan menyadari bahwa sepertiga darinya hilang. Dengan kekuatan pria berambut merah itu, dia akan dapat menggunakan teknik untuk menemukan bahwa penyihir iblis langit yang memilikinya. Saat itu, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Dia berani-berani sebelumnya karena pria berambut merah itu terjebak di lautan darah dan tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di luar. Hanya di laut darah pria berambut merah tidak dibatasi. Penyihir iblis langit tertawa pahit di dalam hatinya. Dia menatap Wang Lin dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Wang Lin datang bersama muridnya. Dia tidak pernah menyangka, karena rencananya sendiri, pria berambut merah itu akan bisa membuka segelnya. Jika dia tidak membiarkan Six Desire Devil Lord dan mereka pergi 1000 tahun yang lalu, maka meskipun dia tidak akan bisa mendapatkan harta warisan, hidupnya akan tetap aman. Semua ini dapat digambarkan sebagai karma. Penyihir iblis langit menghela nafas lagi, tetapi saat dia melihat kelompok Doumu, kebenciannya menghilang dan dia mulai merenung. Ekspresi Sky Devil Magician tenang, tidak mengungkapkan pikiran batinnya. Dia adalah orang tua yang sangat licik, bahkan menghadapi cobaan berat seperti itu, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pria berambut merah itu hanya menggunakan pecahan jiwa untuk meninggalkan bekas pada orang-orang ini untuk mengendalikan mereka. Alasan penyihir iblis langit mampu mempertahankan kewarasannya terutama karena teknik kultivasinya. Selain metode kultivasi setan langit misterius, dia juga memiliki nyanyian misterius. Dia secara tidak sengaja menemukan nyanyian itu selama perjalanan pertamanya ke sini.
Dia tidak mewariskan nyanyian itu pada siapapun, bahkan Dewa Iblis Enam Keinginan tidak tahu keberadaannya. Karena nyanyian ini dan kultivasinya yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia ditangkap oleh pria berambut merah dan dipaksa untuk menyatu dengan pecahan jiwa, dia dapat mengambil inisiatif dan menekan pecahan jiwa alih-alih menyatu dengannya. Dia melihat kelompok Domu. Beberapa tahun yang lalu, dia mulai curiga bahwa, di antara ribuan pembudidaya di sini, tidak mungkin hanya dia yang telah menekan pecahan jiwanya. Dia curiga ada orang lain yang juga memilikinya. Orang-orang itu kemungkinan besar adalah 10 jenderal lautan darah. Hati penyihir iblis langit bergetar. Jika orang-orang itu seperti dia, ketika segel itu dibuka, mereka akan bertindak. Jika ini benar, maka dia mungkin masih punya kesempatan. Sambil memikirkannya, hati penyihir iblis langit menjadi bersemangat. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan melihat ke atas. Setiap kali Wang Lin melahap lampu merah, permata jiwanya menjadi lebih besar. Saat permata jiwanya tumbuh lebih besar, pikirannya merasakan kejernihan. Kerja tim Wang Lin dengan pemakan jiwa juga menjadi lebih baik dan lebih baik. Warna pusaran pecahan jiwa di sekitar pria berambut merah menjadi redup dan jumlah pecahan jiwa berkurang. Tetapi pada saat itu, lautan darah di sekitarnya tiba-tiba naik. Semua darah di tanah mulai melayang, membentuk puluhan ribu pecahan jiwa. Mereka menuju pria berambut merah itu. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Tanpa sepatah kata pun, jiwa Wang Lin mundur, takut terpengaruh. Pria berambut merah itu menggeram. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan sebuah lingkaran muncul di hadapannya. Dia menekan lingkaran dan sinar 5 warna yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang 5 warna di sekelilingnya. Di luar penghalang, pecahan jiwa menyerbu dan mendorongnya. Pria berambut merah itu menoleh. Kesombongan dan keangkuhannya berada di batas mereka. Dia bergumam, "Tusi, segel ini tidak bisa menjebakku." Dengan itu, dia dengan santai meraih dengan tangan kanan ini. Seorang pembudidaya setan yang duduk di dekatnya terbang ke udara. Wajahnya mengungkapkan ekspresi khawatir. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya terbang ke penghalang 5 warna dan lebih dari 10 fragmen jiwa masuk ke tubuhnya. Dia berteriak lagi dan lagi. Tangannya terus-menerus merobek tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Biasanya, para pembudidaya setan ini bahkan tidak bisa menangani satu fragmen jiwa, tetapi sekarang, lebih dari 10 tiba-tiba memasuki tubuh yang satu ini. Satu-satunya takdirnya adalah kematian. Pria berambut merah biasanya tidak mencoba cara ekstrim ini karena tidak membantunya sama sekali. Saat pembudidaya meninggal, pecahan jiwa akan kembali kepadanya. Itu tidak membantunya memecahkan segel sama sekali. Tapi sekarang, itu berbeda. Dia hampir memecahkan segelnya. Jika dia tidak menggunakan metode ini untuk menunda fragmen jiwa, maka, ketika penghalang pecah, semua fragmen jiwa akan masuk ke tubuhnya dan membuat semua pekerjaan dari sebelumnya menjadi sia-sia. Pria berambut merah itu mengabaikan pembudidaya. Tangan kanannya terangkat ke udara. Simbol emas muncul dan mendarat di pembudidaya. Saat mendarat, cahaya keemasan mengelilingi tubuh kultivator. Segera setelah itu, mata pria berambut merah itu memancarkan cahaya merah. Dengan lambaian kedua tangannya, beberapa tubuh pembudidaya terbang ke udara.
Setelah mereka menyerap beberapa lampu merah, mereka juga ditutupi oleh cahaya kemasan. Tubuh mereka sangat berdarah. Wang Lin khawatir. Sesaat kemudian, kultivator lain ditangkap oleh pria berambut merah itu. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya, tetapi dengan cepat digantikan oleh ekspresi yang menentukan. Dia dengan cepat melakukan teknik dengan tangannya dan menghilang di tempat, lalu muncul kembali sejauh 10 kaki. Saat dia muncul kembali, dia mencip akan celah di udara dan menyerbu ke arahnya. Si rambut merah mengungkapkan tatapan dingin. Dia tidak menghentikan pembudidaya, tetapi mencibir. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan meludahkan, meledak. Dengan keras, tubuh pembudidaya meledak saat dia menuju ke celah. Darah dan dagingnya berserakan di mana-mana. Sebuah fragmen jiwa muncul dan menyerbu ke arah pria berambut merah itu. Itu bergabung dengan fragmen jiwa lain di luar penghalang. Sebuah pikiran melintas di benak pria berambut merah itu. Dia tiba-tiba membuka kedua tangannya dan, dengan geraman, dia meraih udara dan ratusan pembudidaya tiba-tiba terbang ke udara. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan, tetapi ada beberapa dengan ekspresi yang berlawanan, terlihat lega. Mereka terbang menuju penghalang dan banyak pecahan jiwa memasuki tubuh mereka. Mereka menjadi seperti orang-orang sebelum mereka. Setelah menggunakan ratusan orang sebagai penyangga, jumlah fragmen jiwa di luar penghalang sedikit berkurang. Namun, penghalang 5 warna itu tidak sekuat sebelumnya dan mulai bergetar, seolah bisa pecah kapan saja. Pria berambut merah itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi meraih lagi dengan tangan ini. Kali ini, dia meraih lebih dari 300 orang. Di antara orang-orang itu, 8 dari mereka tiba-tiba menggunakan berbagai teknik untuk membebaskan diri. Mereka mati-matian mencoba melarikan diri dengan membuka celah. Sementara itu, 4 orang di tanah juga melompat, membuka celah, dan menghilang ke dalamnya. Senyum dingin pria berambut merah itu semakin lebar. Dia tidak membunuh para pembudidaya ini seperti yang dia lakukan sebelumnya, tetapi menarik pandangannya setelah mencari beberapa waktu. Meskipun membunuh mereka akan mudah, pecahan jiwa yang kembali padanya akan berdampak besar pada penghalangnya. Tidak ada terburu-buru untuk membunuh orang-orang itu. Wang Lin menyaksikan apa yang terjadi. Dia tahu bahwa pria berambut merah itu tidak akan bertindak melawannya, karena dia masih membutuhkannya untuk menyerap pecahan jiwa yang tersisa. Di antara orang-orang yang melarikan diri, kelompok Doumu tidak termasuk dalam barisan mereka. Mereka bersepuluh duduk di sana, menunggu, tanpa ekspresi apapun. Di luar penghalang ada lebih dari 400 lingkaran emas. Di dalam setiap lingkaran emas ada seorang pembudidaya berdarah, masing-masing dengan lebih dari 10 fragmen jiwa di dalam tubuh mereka. Pria berambut merah itu menatap ratusan pembudidaya yang tersisa. Tiba-tiba, 3-5 pembudidaya membuka celah dan memasukinya. Pria berambut merah itu mencibir. Dia tidak peduli dengan mereka, tetapi melihat ke arah pemakan jiwa dan menggeram, "Devor." Pemakan jiwa seperti awan memperluas tubuh ilusinya untuk membentuk mulut dan menembak ke arah pecahan jiwa di luar penghalang. Setelah melahap lebih dari 10 fragmen jiwa, ia akan mundur. Pria berambut merah itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, lautan darah akan aktif dan mencoba menyegelnya lagi. Wajahnya mengungkapkan ekspresi jahat. Dia mengulurkan tangan dan meraih pemakan jiwa yang hendak mundur dan berkata, "Lanjutkan." Pemakan jiwa itu ragu-ragu,
lalu membuka mulutnya dan melahap lebih dari 10 pecahan jiwa lagi. Pria berambut merah itu masih belum puas. Dia menggigit jarinya dan menggambar 2 simbol aneh. Salah satu simbol melepaskan cahaya 5 warna dan mendarat di pemakan jiwa. Wang Lin memperhatikan bahwa pemakan jiwa tiba-tiba menjadi kasar. Utas indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebar darinya. Kamu melanggar janji kami. Pria berambut merah itu membuka mulutnya dan menyedot simbol lain ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan murung berkata, "Sejak kapan aku tidak menepati janjiku? Saya hanya memiliki beberapa kontrol sekarang. Selama Anda membantu saya memecahkan segel ini, saya akan menggunakan kekuatan dewa kuno untuk menjadikan Anda tubuh manusia, dan juga mengeluarkan Anda dari dunia yang membusuk. Sekarang, lanjutkan melahap." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, simbol yang dia telan muncul di kepalanya dan berkedip beberapa kali. Pada saat yang sama, di tubuh si pemakan jiwa, simbol yang sama muncul dan tampak berkedip selaras dengan yang ada di kepala pria berambut merah itu. Kemudian, pemakan jiwa segera mulai melahap pecahan jiwa seperti orang gila, seolah-olah dia tidak memiliki kendali. Setelah mengkonsumsi fragmen jiwa satu persatu, tubuhnya bersinar merah. Dia tampak seperti awan merah. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan jiwa melahap mengirimkan gelombang perasaan ilahi yang menyakitkan. Sepertinya dia telah melahap terlalu banyak dan melampaui batas kemampuannya. Jika ini terus berlanjut, maka pelahap jiwa bisa menjadi seperti para pembudidaya itu. Mata pria berambut merah itu menjadi dingin dan dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia mengirim adalah Jiri Lemsol. Itu terbang keluar dari penghalang dan mulai melahap pecahan jiwa di luar. Kali ini, Wang Lin melahap dengan sangat cepat. Setelah melahap lebih dari 10, dia merasa kenyang, tetapi dia tidak berhenti dan terus melahap. Dia diam-diam mulai mengoperasikan taktik dewa kuno, sehingga pecahan jiwa dengan cepat menyatu dengan jiwanya. Penghalang 5 warna yang mengelilingi pria berambut merah itu mulai semakin bergetar. Itu pasti akan pecah kapan saja. Masih ada beberapa fragmen jiwa yang tersisa, tetapi bahkan dengan Wang Lin dan pemangsa jiwa, mereka masih tidak dapat melahap semuanya tepat waktu. Pada saat yang sama, semua pilar batu di lautan darah, selain pilar yang diduduki pria berambut merah, meledak bersamaan dan berubah menjadi bubuk merah. Sepertinya bubuk merah itu mengembun menjadi serpihan jiwa. Saat pilar batu meledak, para pembudidaya di atasnya masing-masing melompat. Wajah pria berambut merah itu menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan segera meraih 300 dari 600 atau lebih pembudidaya yang tersisa dan menyeret mereka ke arah penghalang. Pada saat itu, penghalang 5 warna pecah, tetapi saat penghalang pecah, pria berambut merah itu menggunakan kekuatannya untuk memaksa pecahan jiwa ke dalam tubuh 300 pembudidaya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.